ini lebih seru. Apa yang disampaikan Kak Agis juga lebih seru. Kang Ip, tanggapannya siapa? Silakan Kang Ip. Oke, terima kasih. Saya kira di SKB itu tidak menentukan peta zonasi risiko, akan tetapi yang diutamakan adalah kesiapan. Kan sekarang begitu, dilimpahkan kepada pemerintah daerah bukan berdasarkan zonasi resiko, akan tetapi kesiapan. Nah, ini problemnya. Saya kira di sini sudah saya bilang tadi bahwa kriteria untuk masuk dalam kategori kesiapan ini saya kira Dindik bertanggung jawab atas hal ini gitu kan, berdasarkan tadi checklist segala macam, apakah sekolah ini masuk untuk kategori tatap muka atau tidak. Yang kedua, saya ingin mengatakan bahwa tatap muka itu jangan dipersepsikan seperti kita setiap hari sekolah. Artinya di situ ada pembatasan waktu dan pengklasifikasian. Apakah materi pembelajarannya itu sangat sulit atau biasa. Nah, saya kira yang diperlukan untuk pembelajaran tatap muka dalam konteks ini adalah pembelajaran yang sangat sulit, gitu. Jadi kita tidak bisa menyeragamkan seluruh materi pembelajaran begitu ya. Jadi pembelajaran yang sulit, pelajaran yang biasa buat apa? Saya kira tidak terlalu penting begitu. Kayak hanya untuk ketemu saja. Jadi pelajaran-pelajaran yang sulit. Yang kedua adalah klasifikasi pembelajaran yang membutuhkan praktek begitu ya, praktik terutama di SMK ini penting untuk di SMK. Pembelajaran praktik ini memang menjadi pembelajaran yang khas, berbeda dengan pembelajaran yang hanya mempelajarkan teoritis begitu. Kalau itu bolehlah diloloskan untuk pembelajaran praktik ini, tentu tadi dengan menetapkan protokol kesehatan yang sangat ketat seperti yang Pak Rohman dari ISMI tadi bilang, harus memerlukan protokol kesehatan yang sangat ketat. Dan yang kedua saya kira sekolah ini Pak Dindik, saya ingin menyampaikan secara lebih tajam begitu, nanti sekolah itu harus punya ruang isolasi khusus. Ketika misalkan peserta didik atau guru yang punya berbadan suhu lebih dari 30 derajat, apakah sekolah sudah siap untuk memindahkan mereka ke ruang isolasi? Saya kira ini penting. Dan ini biasanya diabaikan oleh sekolah begitu ya, hanya menyiapkan misalkan wastafel, kemudian masker, itu cukup. Saya kira itu tidak cukup. Ada beberapa kriteria yang tadi survei KPAI itu sampai belasan itu dibanding dengan survei dari Kemendikbud yang hanya ada dalam kuesionernya sudah tersedia atau belum. Saya kira survei KPAI itu perlu diperhatikan oleh stakeholder ini ya, terutama dinas pendidikan baik di daerah, di kabupaten atau di provinsi. Saya kira itu untuk catatan penting tatap muka untuk sementara. Saya kira yang ketiga, yang terakhir ini saya bilang ini adalah nyawa. Tadi Pak Padurullah mau dari Dewan Pendidikan bilang oke lah di pesantren tidak ada problem. Saya kira manajerial pesantren dengan sekolah negeri berbeda. Ini yang menjadi catatan. Bagaimana negeri dikelola oleh orang-orang yang punya istilahnya kewajiban dan tanggung jawabnya, saya kira berbeda dengan yang punya sekolah sendiri, berbeda dengan yang punya sekolah pemerintah dengan sekolah swasta. Saya kira ini pasti treatmentnya berbeda. Saya kira itulah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam konteks bagaimana kita memulai tatap muka normal begitu. Pada hakikatnya saya setuju dengan pembelajaran tatap muka, tapi pada akhirnya saya kira ada nyawa manusia yang harus dipertanggungjawabkan oleh kebijakan, baik itu kebijakan pusat, kebijakan daerah yang sekarang dilimpahkan ke daerah. Saya kira ada tanggung jawab DPR juga di situ, DPRD ya, tanggung jawab sebagai legislatif. Tidak hanya memberikan izin tapi di akhir dicuekin. Saya kira itu penting, menjadi catatan penting. Saya kira itu saja. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, makasih Kang If. Ya, memang apa namanya yang dimaksud mungkin konsep dan efektivitas gitu yang perlu disiapkan. Nah, mungkin saya ke Pemred Kabar Banten, Pak Suni, kayaknya sudah punya banyak catatan juga nih Pak Suni. Silakan Pak Suni. Ya, terima kasih Pak Yadi host FGD pada siang hari ini. Dari beberapa pemateri tadi ya saya sepakat bahwa memang itu adalah pendapat dan diambil dari aspirasi-aspirasi masyarakat. Dan memang dalam kaitan sekolah tatap muka ini menunjukkan bahwa masyarakat juga beragam menyikapinya. Nah, peran pemerintah dalam hari ini bagaimana kemudian memberikan pilihan-pilihan metode pembelajaran yang tepat gitu ya. Jadi tentu tidak juga kemudian harus seragam ya, karena dalam kebijakan Mendikbud itu adalah bisa bisa menggunakan sekolah tatap muka. Orang tua sangat paranoid ya terhadap COVID, juga ada yang menyikapinya secara Ya, Pak Suni, mungkin tidak boleh lagi misalkan toleransi atau sangat melonggarkan gitu ya protokol kesehatan, karena itulah awal makin tidak terkontrolnya protokol kesehatan kemudian menjadi pintu masuk dari penyebaran COVID-19. Dalam kata ini memang Pemda memang harus memiliki petunjuk pelaksanaan yang sangat ketat, bahkan mungkin dimaksimalkan ya di atas 100% gitu, supaya penerapan protokol kesehatan juga bisa berjalan optimal. Bagi mereka yang masih tadi kan ada beberapa persen yang orang tua tidak mungkin sekolah tatap muka, ya pemerintah juga harus memfasilitasi itu ya dengan PJJ tadi ya, dengan lebih optimal. Bagaimanapun PJJ memang ada positif dan negatifnya, ada keunggulan dan kekurangannya, dan ini menjadi tadi bagaimana Pak Fadullah ya kita ambil berkahnya saja ya dari berbagai kejadian ini. Itu saja catatan saya dari Pak Yedi, silakan. Ya,